Di film ini ada beberapa fun fact ya, jadi kayak bukan cuman teknologi CGI-nya itu ya yang udah pasti lah ya, pakai animatronik. Semua versi close up dinosaurus itu adalah versi yang dibangun secara fisik gitu ya, dan dioperasikan secara manual. Wow. Gimana jadinya kalau dinosaurus yang menyeramkan tinggal berdampingan dengan manusia? Jangan-jangan seisi kota jadi arena pelarian manusia karena kejaran dinosaurus yang kelaparan. Tapi sepertinya yang terjadi di film ini justru sebaliknya. Emang dasar manusia nggak pernah merasa cukup. Bahkan dinosaurus pun jadi korban eksploitasi demi cuan, dan cuan. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review film Jurassic World Dominion. Hai, balik lagi di konten Sinepuan. Buat kawan puan nih yang hobi nonton atau penasaran sama film, drakor, atau series yang lagi trending, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Ya. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas film atau series yang seru banget. Dan hari ini kita bakal nge-review soal film yang tayang ya, belum lama tayangnya di bioskop, yaitu Jurassic World Dominion. Nah, film ini tuh merupakan film ketiga dari trilogi Jurassic World dan film keenam dari franchise film Jurassic. Film ini kembali digarap oleh sutradara yang menggarap film pertama Jurassic World, yaitu Colin Trevorrow. Dan film Jurassic World Dominion ini masih dibintangi sama pemeran-pemeran dari film sebelumnya nih. Ada Owen Grady yang dibintangi sama Chris Pratt, Claire Dearing yang dibintangi oleh Bryce Dallas Howard, dan Maisie Lockwood yang dibintangi oleh Isabella Sermon. Selain itu, film ini juga menghadirkan 3 pemeran utama dari film Jurassic Park. Wah. Ada Ellie Sattler yang diperankan sama Laura Dern, ada Ian Malcolm, Jeff Goldblum, dan juga Alan Grant yang diperankan oleh Sam Neill. Jadi mereka kelihatan memang udah agak berusia Udah ya. berusia, karena udah dari lama banget Iya. itu. Dan mereka bertemu nih, bergabung di film Jurassic World Dominion ini. Iya. Film ini menceritakan tentang masa di mana manusia hidup berdampingan dengan dinosaurus. Wow. Setelah 4 tahun, Isla Nublar hancur karena erupsi gunung berapi, dan Maisie Lockwood membebaskan dinosaurus di Jurassic World Fallen Kingdom yang sebelumnya. Di sisi lain, Biosyn itu yang merupakan sebuah perusahaan genetika yang punya pusat penangkaran dinosaurus terobsesi banget sama si Maisie Lockwood ini yang diketahui merupakan manusia hasil cloning untuk proyek rekayasa genetik. Jadi si Biosyn ini mau coba rekayasa genetik juga nih ya. Ya, jadi terus berlanjut ya kehidupan di bumi ini. Iya. Nah, menariknya nih setelah nonton Jurassic World Dominion, kita nih bisa lihat latarnya tuh udah nggak lagi di hutan. Ya. Jadi nggak di hutan mulu, masih ada lah hutannya. Tapi ini juga ngambil latar di kota. Ya. Tapi kotanya tuh ya udah semacam zaman akhir gitu Iya, lah. karena udah berdampingan Udah ya. berdampingan sama dinosaurus. Jadi ada kota, digambarin tuh kota New York. Iya. Yang gedung tinggi berdampingan sama Brontosaurus Dan gitu ada yang sarangnya di atas gedung gitu iya. ya. Ada sarang dinosaurusnya gitu. Jadi ya menariknya ya kita nggak bosen ngeliat hutan mulu gitu. Film ini juga ngambil soal apa ya, masalah-masalah sosial politik seperti adanya pasar gelap, terus ada adegan kejar-kejaran yang nih settingnya tuh di Malta gitu. Jadi nggak melulu di Amerika gitu, di pusat kota Amerika. Nah, film ini tuh jadi kayak reuni 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 tokoh akbar. Jurassic Park yang sebenarnya jadi kelebihan dan jadi kekurangan ya. Karena memang pas nonton tuh kayak wah banyak banget nih ya. Jadinya tokoh utamanya banyak gitu. Ada kehadiran Ellie Sattler
Ian Malcolm dan juga Alan Grant. Jadi kayak fan service ya bagi penonton setia franchise film Jurassic ya. Secara mereka udah dari tahun Lama. kapan ya, kayaknya kita belum lahir filmnya Iya, udah ada ada. ya. Nah, film ini juga menyajikan beberapa adegan khas film Jurassic. Ada dialog Alan Grant, "Don't move" gitu-gitu ya. Ada yang kayak Alan Grant hampir diserang dinosaurus demi menyelamatkan topi Oh iya, topi dia kebanggaan, itu. iya. Pokoknya ada juga adegan apa ya waktu itu ya? Adegan mengendap-endap dan berlarian bergerombol tuh Iya, yang di hutan dinosaurus itu untuk menghindari serangan dinosaurus. Ada romansnya juga ya. Romansnya nggak kelar-kelar nih. Sampai udah Iya, tua. sampai emang udah masih. tua. Si Ellie Iya. Sattler sama si Alan Grant. Itu tuh bikin nostalgia gitu. Buat mereka mungkin yang udah nonton memang dari awal ya, ngikutin nostalgia banget sih. Iya. Nah, ada minusnya juga nih, jadi karena kehadiran mereka justru kayak menggeser si pemeran utama ya, karena kan mereka ngitungnya tuh kayak dimasukin kan Iya. si pemeran-pemeran yang tadi itu, jadi kayak agak menggeser peran utamanya Owen Grady dan Claire Daring yang justru mereka yang jadi kayak pemeran pendukung gitu. Iya, ya betul sih. Di sini juga jatah porsi screen time-nya Ya. itu juga sama banyaknya. Iya, jadi apalagi di agak ending-ending tuh mereka udah barengan. Jadi wah banyak banget ya ini. Iya, kesannya film Jurassic World Dominion ini nostalgia pemeran-pemeran lama Ya. dari film-film terdahulunya gitu. Padahal nih ya, kehadirannya mereka tuh juga nggak membawa solusi. Iya sih membantu iya, tapi sebagai apa ya, karakter yang udah senior, yang udah berpengalaman sama dinosaurus, sama cloningan segala macam itu, tapi juga nggak memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah gitu. Lagi-lagi balik lagi ke pemeran awalnya, itu pemeran utamanya. Nah memang kayaknya franchise dinosaurus ini kayak udah mulai kehabisan ide ya. Dinosaurusnya ini mau diapain lagi gitu kan. Betul. Jadi kayak dinosaurusnya udah terkesan jadi side story gitu loh. Iya, Jadi kayak betul. latar belakang ceritanya masih ada dinosaurus tapi ya udah gitu. Ceritanya dinosaurus tapi kayak fokusnya tuh lebih ke rekayasa genetika dan lain-lain itu. Dan juga nih kayak di film yang Jurassic World Dominion ini, dinosaurus tuh kelihatan banget jadi eksploitasi manusia. Ya. Lagi-lagi manusia digambarkan yang serakah gitu. Ada jual beli dinosaurus pasar itu. gelap gitu. Jadi dan yang seremnya lagi, dan kasihan sebenarnya sama dinosaurus. Tapi benar deh, nonton film ini tuh aku nggak jadi takut sama dinosaurus. Kalau sebelumnya aku nonton lebih kecil lagi umurku. Iya. Dan di situ aku kayak takut sama dinosaurus. Di sini aku malah simpati sama dinosaurus karena dinosaurus tuh dijadiin apa ya? Kayak sabung ayam. Iya. Itu kan ada juga tuh Iya. yang di Malta. Tapi ini dinosaurus. Tuh dinosaurusnya terus dipekerjakan. Iya. Dan dijadikan makanan juga. Oh iya, Ada tuh. Ya nggak tega sih sebenarnya. Nah, di film ini ya Langit ya, memang motif penokohannya kayak agak kurang jelas gitu ya, kayak kurang kuat gitu karakternya. Jadi kayak yang karakter antagonisnya itu yaitu Lewis Dawson, itu dia kan menciptakan wabah itu kan, Iya. wabah belalang-belalang itu, tapi kayak kurang jelas gitu loh. Jadi kayak penonton tuh sulit menangkap sebenarnya apa sih tujuan dia tujuannya, nyiptain itu gitu. Jadi kayak karakternya jahat tapi kayak nanggung gitu loh. Jadi kurang kuat karakternya ya. Iya. Dan juga nih ada karakter Kyla Watts nih. Sebenarnya aku tuh suka sama karakter ini karena kayak wah ini perempuan berdaya banget, bener, keren banget nih strong dia. woman ya. Strong woman, dan dia juga ngasih komedi di film ini. Tapi motifnya si Kyla untuk ngebantu Claire sama Owen untuk menyelamatkan Maisie ini tuh masih Aneh ya. Kayak masih nggak jelas sebenarnya dia tuh mau apa gitu. Dan keberadaan Kyla tuh kayak dipaksakan untuk apa ya? biar ada jalannya Iya, aja, biar si dibantuin aja. Owen sama si Claire tuh bisa masuk ke bioscene gitu. Iya, jadi kayak at least sih dikasih tahu aja sih, dibikin apa sih motivasi Motifnya, dia. Karena dia kan bertaruh nyawa ya. Bertaruh nyawa. Dan ngapain bertaruh nyawa? Dan gak ada kepentingan. Iya, menolong kayak ya udah nolong gitu. Jadi Iya. kayak
sebenarnya sedikit aja dikasih dialog ya, kenapa itu kayaknya akan memperkuat banget sih. Iya, betul. Cuman sayangnya nggak ada Nggak ya. ada. Padahal ini karakternya sih menarik Iya, ya, seru karakter banget menarik. sih. Dan pemainnya juga menarik kan, dia kulit hitam, cantik gitu Iya, kan. menambah keberagaman juga sih Iya, sebenarnya. benar. Gitu. Dan juga sebenarnya sih formula ceritanya ya so-so ya, sama lah. Udah kurang kebaca lebih ya. sama yang lain-lain. Memang ini hiburan banget sih buat mungkin yang anak-anak atau remaja gitu ya. Ini suatu yang menghibur, cerita dinosaurus dan sebagainya. Cuman buat kita yang mungkin udah nonton ya dari sebelum-sebelumnya, kayak ya udah ceritanya kurang lebih sama gitu ya. Iya, ada pattern yang Iya. kebaca dari berawal hidup berdampingan. Betul. Terus ada kegagalan rekayasa genetika. Tapi di Jurassic World Dominion ini ada yang membuat beda, yaitu si belalang. Belalang raksasa itu. Iya. Tapi sebenarnya bukan dinosaurus juga. Iya, ya. makanya itu Maksudnya sebenarnya aku bingung tuh dengan kemunculan Kenapa? belalang itu. kenapa jadi belalang? Belalang. Padahal ini film dinosaurus. Dinosaurus. Ya. Sebenarnya ya mungkin mau nekenin ke rekayasa genetika dari Iya. manusia itu sendiri sih, tapi kurang Kurang gitu ya. kasihan jadi dinosaurus jadi figuran. Iya. Padahal filmnya Jurassic World ya. Oke, tapi memang di film ini ada beberapa fun fact ya. Jadi kayak bukan cuman teknologi CGI-nya itu ya yang udah pasti lah ya, pakai animatronic. Semua versi close up dinosaurus itu adalah versi yang dibangun secara fisik gitu ya, dan dioperasikan secara manual. Wow. Jadi mereka bikin model dinosaurus itu dan digerakkan secara Iya, nanti disempurnakan pakai CGI. CGI. Wah, keren banget ya. Tapi memang nyata banget ya, Nyata bagus sih. banget sih. Tapi Kak, kombinasi animatronic dan CGI ini hanya memungkinkan untuk membuat konstruksi kepala dan leher dari si Giganotosaurus. Itu kayak kalau nggak salah itu dinosaurus yang Karnivora juga besar, ya. Iya, yang saingannya sama si T-Rex. gitu. Ya. Dan konstruksi visual badannya itu sisanya itu dibikin sama CGI. Nah, kawan-kawan, jadi di film yang kali ini itu menampilkan berbagai ras dinosaurus ya. Jadi lebih beragam nih. Ada dari ras yang berbulu, Therizinosaurus dan Pyroraptor. Wah. Itu yang berbulu tadi ya termasuk Iya. ya. Oke. Ada apa lagi nih, Langit? Dan terus ada bayi Nasutoceratops Ya. yang mukanya tuh mengemaskan. Itu tadi yang namanya tuh sebenarnya susah. Jadi maaf kawan-kawan kalau misalnya ada salah penyebutan nama. Iya, gitu. salah penyebutan. Selain itu ada apa lagi Kak? Ada Stygimoloch yang secara teknis muncul di Fallen Kingdom ya. Kalau nggak salah namanya itu ya. Tapi visualnya memang beda, dan tentu saja juga ada Giganotosaurus yang jadi karnivora terbesar sepanjang masa itu. Dia juga dihadirkan kembali di film ini. Jadi kita belajar banyak ya soal jenis-jenis Iya, dinosaurus. dan memang dimention ya semuanya, kayak ini apa, ini Ini apa. apa. Namun sayangnya ya, film ini tuh dapat rating agak rendah ya. Dari Rotten Tomato itu kayak cuma 30%. Jadi dengan rating yang terendah itu ya bisa dibilang ini yang terendah dari ketiga trilogi Jurassic World. Ya mungkin yang tadi kita udah bahas ya, Iya, karena mungkin pattern ceritanya udah kebaca. Idenya terus mungkin kali ya udah mereka udah nggak bingung kesekian dinosaurusnya mau kalinya. gimanain. Nah setelah nonton Jurassic World Dominion ini nih, Kak Jelia mau kasih rating berapa nih? Oke, aku sih sebenarnya ratingnya nggak tinggi-tinggi banget ya. Kayaknya aku kasih 7 deh. Oke. Karena ya teknologinya oke banget gitu. Terus mungkin memang reuni ya, film yang kayak buat reuni. Jadi ada nostalgia dan sebagainya. Cuman ya memang jalan ceritanya sih nggak beda-beda jauh lah gitu. Kalau Langit gimana? Mau kasih Kalau berapa? aku juga rendah nih ya, tapi aku mau kasih 6 nih buat film ini. Cukup rendah. Karena alasannya aku tidak merasakan feeling apapun gitu aku nonton film ini. Nggak jadi apa ya, nggak jadi takut sama dinosaurus. Terus juga bingung ini sebenarnya arah ceritanya kemana gitu. Mau dibilang ini film terakhir, tapi kok ada yang nggak tuntas gitu. Kayak gitu aja. Gitu aja. Jadi ya maaf tapi harus aku kasih skor 6. Tapi memang film ini kalau misalnya buat Hiburan. hiburan, Buat yang enteng-enteng. iya, ini nggak ada salahnya untuk ditonton ya, buat mungkin remaja atau anak-anak bahkan yang mungkin memang belum
tahu nih untuk dari awal, Iya. mungkin ini suatu film yang cukup menarik ya. Dan film ini juga aman ya untuk ditonton sama anak-anak. Iya, jadi family movie gitu Iya, ya. Di family bioskop juga banyak yang orang tua sama anak-anaknya diajakin nonton gitu ya, sekedar menikmati aja sih. Oke deh kawan puan, sekian dulu review Cinepuan kali ini. Jangan lupa buat like, subscribe, komen, share, dan kita kembali lagi di episode Cinepuan selanjutnya.